Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa AIDS masih menjadi ancaman kesehatan global dan saat ini diperkirakan sebanyak 543.100 orang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia. Pendekatan yang terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup bagi orang yang terkena HIV/AIDS dikenal dengan pendekatan antiretroviral. Pada Behealth kali ini, kita sudah mendatangkan dua narasumber yang ahli dan memiliki pengalaman menangani kasus-kasus nafza dan HIV/AIDS, yaitu Dr. Ayi Srikartika sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Marzuki Mahdi dan juga Ibu Sondang Rita SKP sebagai Kepala Ruangan HIV/AIDS di RS Marzuki Mahdi. Halo, selamat pagi Ibu. Baik Ibu, karena kita semua sudah mematuhi protokol kesehatan, perkenankan untuk membuka masker agar bincang-bincang kita menjadi lebih nyaman. Apa kabar Dr. Ayi dan Ibu Sondang? Alhamdulillah baik. Iya, baik-baik. Baik Ibu, di bulan Desember ini, tepatnya setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Maka dari itu, perbincangan kita hari ini akan membahas seputar HIV/AIDS dan momentum Hari AIDS ini diharapkan informasi mengenai HIV/AIDS masyarakat terus meningkat. Baik Ibu, langsung ke pertanyaan saja. Bagaimana HIV/AIDS bisa menular? HIV itu nggak gampang penularannya. Jadi sepanjang kita tidak kontak dengan darah dan cairan tubuh ya, nggak akan menularkan. Jadi kalaupun kita bersentuhan, jabat tangan, makan bareng, itu nggak akan menularkan. Jika saya berada di dalam satu ruangan oleh orang yang terkena HIV/AIDS, apakah saya bisa tertular HIV/AIDS juga? Kalau kita satu ruangan dengan orang HIV pasti tidak akan tertular. Kita tidur bareng dengan orang HIV juga tidak akan tertular. Kenapa? Karena HIV tidak ditularkan lewat udara. Berbeda dengan TBC, berbeda dengan COVID. Misalnya seperti itu. Jadi HIV ditularkan dengan cara-cara khusus, sehingga tidak melalui dengan cara tersebut, orang tidak akan tertular HIV, walaupun misalnya kita tidur satu kamar bersama-sama dengan dia. Kecuali kalau dia TBC ya, TBC yang nular kita, HIV-nya enggak. Baik Bu, apakah ibu hamil yang terkena HIV/AIDS bisa menularkan kepada bayinya? Ibu hamil, oke. Jadi gini, seorang HIV positif tentu perempuan ya, perempuan HIV positif, dia bisa menularkan kepada orang lain adalah melalui hubungan seksual, itu satu pasti ya. Yang kedua adalah dengan kehamilan. Jadi bisa ditularkan kepada bayi yang dikandungnya, bisa ditularkan ketika dia melahirkan, bisa ditularkan ketika dia disusui. Tapi tidak selalu. Jadi dalam artian tidak ada bahwa pernyataan bahwa orang kalau HIV hamil maka anaknya pasti HIV. Tidak seperti itu. Ya, ada cara-cara untuk bagaimana melakukan pencegahan terhadap penularan, baik dari cara ketika dia hamil, baik juga ketika dia melahirkan maupun ketika dia menyusui. Baik, untuk orang yang terinfeksi HIV/AIDS, ada gak sih Bu pengobatan atau terapi yang bisa dilakukan? Ya, pasti ada. Kan lebih baik memang ditemukan lebih awal. Jadi diagnosa lebih awal, belum ada keluhan, belum ada sakit, itu akan pengobatannya akan lebih gampang. Ya, pengobatan itu bukan menyembuhkan tapi menekan jumlah virusnya di dalam darah. Jadi yang terkenal itu nama obatnya ARV, antiretroviral. Apa sih antiretroviral itu sendiri? Antiretroviral itu adalah satu obat virus, namanya antivirus. Antiretroviral itu virus yang bekerja di dalam, yang digunakan oleh kita untuk pengobatan orang dengan HIV. Tadi seperti yang Sondang bilang bahwa ARV itu tidak membunuh virus.
Memang ARV itu tidak membunuh virus, dia hanya menekan pertumbuhan virus baru. Jadi kalau kita bisa analogikan, walaupun caranya berbeda ya, cara di dalam tubuhnya berbeda ya, efek obatnya berbeda, seperti obat KB. Obat KB itu kan tujuannya untuk mencegah terjadinya pembuahan supaya si sel telur dengan sperma ketika ketemu tidak terjadi pembuahan. Itu kan tujuannya obat KB kan. Tapi kita tidak bikin si ibu mandul, tidak bikin si bapak mandul kan, si obat KB tersebut. Jadi ketika dia mau hamil, dia tinggal dilepas, dia akan hamil. Nah, ARV juga sama. ARV itu sampai saat ini belum ditemukan obat yang membunuh virus. Jadi obat yang sekarang adalah obat yang menekan pertumbuhan virus baru. Jadi pertumbuhan virus baru ini kita tekan dengan obat tersebut. Nah, virus yang lama dibiarin mati. Akhirnya obat ini mau tidak mau harus diminum seumur hidup. Berarti bisa dibilang ini melemahkan virus itu? Bukan melemahkan, memotong pertumbuhan virus baru. Jadi begini, sebetulnya HIV itu adalah virus yang tidak sempurna. Makanya dinyatakan retrovirus. Dia tidak bisa secara langsung jadi virus baru kan. Kalau virus kan bereplikasi ya, membelah diri. Nah, ketika dia membelah diri menjadi virus baru, dia perlu enzim khusus untuk supaya sempurna jadi virus baru. Kalau di ayam mah kayaknya udah jadi telur ya, udah ada di dalam telur ayam, tapi nggak bisa netes, cacing calang ya. Kalau orang Sunda mah bilang cacing calang ya. Nah, itu juga sama dengan virus HIV. Nah, HIV itu ketika dia membelah diri untuk jadi virus baru, dia perlu enzim. Enzim tersebut hanya ada di tubuh manusia, di dalam pasukan perang kita nih. Kan pasukan perang kita sel darah putih ya. Sel darah putih itu namanya leukosit, ada pasukan perang khususnya nih, namanya limfosit. Nah, limfosit T helper inilah enzimnya yang ada di limfosit T helper inilah, tamengnya si limfosit ini yang cocok untuk virus HIV supaya dia bisa belah diri sempurna. Makanya kenapa ketika virus itu masuk, dia ambil enzim punya si pasukan perang kita nih, si limfosit ini diambil, si limfositnya melemah, si virusnya bertambah banyak. Jadi memang akan lebih baik kalau ditemukan di awal. Kan yang banyak sekarang itu ditemukannya sudah mulai ada gejala, penyakit, gejala-gejala ya. Kita sebutnya infeksi. Jadi agak sulit karena kita harus memulihkan dulu, menyembuhkan dulu. Siapa saja sih Bu yang bisa mendapatkan pengobatan ARV ini? Semua ya, semua. Itu program negara. Jadi negara itu dari tahun 2004 sudah mencanangkan mengikuti kesepakatan dengan WHO untuk program 3x5 berlanjut dan lain sebagainya sampai sekarang. Siapapun orang dengan HIV dia bisa mendapatkan antiretroviral walaupun tidak punya asuransi kesehatan, tidak punya BPJS maksudnya, tidak punya BPJS, nggak bisa, berarti nggak dapat, tidak. Siapapun, mau kaya, mau miskin, mereka akan mendapatkan obat antiretroviral secara gratis oleh negara. Apa peran Rumah Sakit Marzuki Mahdi dalam menangani pasien? Rumah Sakit Marzuki Mahdi itu kan rumah sakit rujukan, salah satu rumah sakit rujukan nasional untuk terapi antiretroviral. Kami punya layanan yang komprehensif di dalamnya. Jadi kita menangani pasien anak, pasien ibu hamil, proses persalinan, kemudian proses terapi antiretroviral itu sendiri, program ibu hamil, program pecandu dengan narkotik, pecandu dengan HIV, maupun ibu dan anak dan lain sebagainya. Kami punya layanan komprehensif yang ada di layanan. Ada kekhawatiran tidak sih Bu untuk tenaga medisnya? Oh enggak lah. Ini kan nanti akan berdampak kepada psikologis ya Bu. Bagaimanakah harapan hidup seorang yang terkena HIV/AIDS? Harapan hidup apa nih? Pastikan si penderita membayangkan ia terkena sesuatu yang mematikan. Makanya di HIV ada yang disebut dengan layanan konseling. Kami punya layanan konseling, punya layanan notifikasi pasangan, punya konseling kepatuhan minum obat. Jadi konseling itu macam-macam. Pertama konseling dasar ya, Sondang ya, yang ngikutin berbicara tentang bagaimana seorang pertama kali tertular HIV. Ada juga PITC, kita curiga pasien kok sakitnya seperti ini ya, misalnya terus kata, udah deh kita tes HIV, di konseling, itu namanya PITC. Kalau yang sukarela dia datang sendiri untuk tes. Ibu hamil juga sama. Ada juga notifikasi pasangan. Jadi Sondang bisa ceritain deh tentang notifikasi pasangan itu seperti apa. Ini yang harus dijadikan tren kalau buat saya, notifikasi pasangan. Kemudian pastikan banyak yang menanyakan bahwa apakah HIV/AIDS bisa disembuhkan? Tidak. Ya. Sampai saat ini ya. Saat ini tidak bisa. Saat ini. Hanya bisa sebutnya pulih. Jadi kita hanya menekan jumlah virus di dalam darah. Jadi mereka masih bisa kok kembali ke normal seperti orang-orang yang tidak HIV.
Ya, tapi beda-beda untuk setiap orang. Jadi akan lebih baik memang ditemukan di awal. Kalau kita misalnya berisiko untuk kena HIV, nah itu akan lebih baik untuk cek HIV. Tapi kalau sudah ada gejala, sudah bertahun-tahun di dalam darahnya ada virus HIV, nah kemudian sudah muncul gejala, itu pengobatannya butuh waktu. Berarti dengan pernyataan tadi HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan? Jadi seperti gini, membayangkan HIV itu jangan menganggap sebagai penyakit mematikan. Bayangkan HIV seperti hipertensi. Ya. Bayangkan HIV Penyakit sebagai gula. diabetes mellitus. Bayangkan orang dengan kolesterol, dengan asam urat, menahun. Sama, kalau tidak dirawat, tidak diobati terus-menerus, tidak dirawat dietnya, olahraganya, maka akan jadi bermasalah. Jadi kembali ke pola hidup ya Bu? Ya. Jadi sekali. pola hidup dulu. Jadi gini Mbak. Jadi di dalam program nasional ada yang disebut dengan temukan, obati, pertahankan. TOP tambah S, suluh. Suluh itu dalam artian kita selalu menyuluh orang untuk mau melakukan tes HIV. Di Pemda Kota Bogor saja sudah ada peraturan bahwa setiap calon pengantin harus melakukan tes HIV. Tujuannya apa? Bukan nggak boleh nikah. Seketika ditemukan HIV, mereka tahu bagaimana mengelola pernikahan dengan pasangan yang HIV. Sehingga tidak akan terjadi penularan kepada pasangannya yang negatif, tidak terjadi penularan kepada si bayi ketika si ibunya yang positif, dan lain sebagainya. Itu satu. Temukan, berarti setiap orang kita tawarkan untuk tes HIV. Ketika dia positif, maka kita langsung tawarkan untuk terapi. Orang minum obat seumur hidup bosen. Jadi, kan kalau kita minum obat seumur hidup pasti ada masa jenuh. Makanya di dalam HIV, layanan HIV ada disebut dengan counseling adherence. Counseling kepatuhan minum obat. Jadi ketika, aduh saya bosan. Kapan bosan? Biasanya tadinya sakit, udah ngerasa sehat, ngapain lagi saya minum obat? Nah, jadi selalu edukasinya, konselingnya itu berubah. Pertama, bicara tentang ibu tadi bilang, aduh saya takut mati saya. Nah, itu tentang penerimaan HIV dia. Kedua, oh kalau saya punya anak bagaimana? Beda lagi konselingnya. Jadi setiap tahapan ada pendekatan-pendekatan. Lalu perilaku manusia seperti apa sih yang bisa tertular HIV/AIDS? Saya sih remaja ya. Karena pasien-pasien kita tuh banyaknya remaja. Masuk Sekarang trennya dulu tren ya. Kalau dulu awalnya tren dulu dong. Iya, trennya dulu awalnya pengguna jarum suntik. Ya, drug user yang dulu kan trennya melalui jarum suntik, terus jarumnya karena jarum suntiknya susah dicari, mereka pakai berulang-ulang karena kan dalam sehari mereka harus pakai beberapa kali. Gantian. Nah, dan itu biasanya mereka bareng-bareng. Jadi bisa satu suntik itu puter. Nah, sampai tumpul, sampai tangan mereka udah kayak Ada membatu. cicatrix namanya. Saya Iya, pindah lagi ke susah. tempat lain. Jadi itu dulu angkanya yang tinggi. Tapi trennya mereka penggunaannya udah nggak suntik lagi. Trennya sekarang jadi HIV itu trennya tadinya ke ibu yang positif dapat dari pasangannya. Sekarang trennya ke Di remaja. Jadi banyak itu di rumah sakit kita terima di atas 20-an sudah kena AIDS. Perempuan usia subur, laki-laki Iya. usia subur. Paling Kenapa? gede Seks aktif itu, kan ya. rata-rata. Laki-laki rata-rata. Seks aktif. Sekarang itu trennya laki-laki dengan laki-laki. Laki dengan laki-laki, male who have sex with male kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya LSL. Ya, jadi trennya mereka datangnya itu rata-rata ya umur segitu 20-30. Paling banyak 20-an. Biasanya itu ya karena ekonomi, karena mau ngikutin gaya hidup ya. Jadi kebiasaan. Jadi ya mereka melakukan hubungan seks tanpa pengaman melalui anal. Itu angkanya sangat tinggi sekali sekarang. Jadi Rata-rata. pakai tren kok. Jadi Ada waktu trennya. itu kira-kira tahun 2017 tren paling tinggi justru di ibu rumah tangga. Jadi kita terima kasus ibu rumah tangga cukup banyak. Terus pertama sih awal-awal ketika saya tahun 99 nanganin HIV sampai tahun 2001, 2002 gitu, itu isinya yang mayoritas masuk adalah perempuan penjajah seksual, Ya, sempat. PSK. Terus masuk 2001 tren drug user pakai putau jarum suntik tinggi, belum ada harm reduction. Harm reduction masuk mulai tahun 2007 ya, kurang lebih ya, mulai turun tuh. Terus masih, jadi memang ada fluktuasinya, trennya, ada tren ini. Tapi kalau buat kami sih sebetulnya kita tidak mau peduli sama tren. Yang kita pedulikan adalah semua masyarakat harus paham.
mau anak-anak, mau anak, mau remaja, mau dewasa. Jadi kita harus merubah paradigma kalau saya sih. Jadi jangan lagi mengatakan, aduh ini belum pantas diomongin ke anak remaja. Jangan lupa loh, semua anak pegang gadget. Betul tidak? Justru membuat saya, Be Health itu adalah mengajarkan kepada mereka resiko. Itu buat saya sebagai orang medis. Punten, saya bukan ahli agama ya, yang mengatakan, oh ini nggak boleh, ini gini. Karena anak-anak remaja kalau dikatakan dilarang, makin pengen tahu, penasaran kunaon sih, cenah gitu pan ya. Nah, itu yang jadi problem. Jadi kalau saya mengajarkan kepada mereka satu. Kebetulan saya memang terapis untuk remaja, jadi saya akan ngomong sama mereka. Kenapa? Dia bilang gitu. Kamu suka berhubungan seks nggak? Saya nggak ngomong loh. Dia jawab, maunya yang mana dok? Cie. Pokoknya vagina gue bersih deh, aman. Itu buat laki gue ntar, cie, gaya ya ngomongnya. Tapi lewat oral, lewat anal mereka lakukan, kan nggak hamil. Kenapa? Karena orang tua kami mengatakan perempuan nggak boleh hamil, aib hamilnya yang jadi aib. Tapi tidak dibilang resiko penularan yang terpenting. Nah, makanya saya bilang ini harus kita rubah paradigma ini, betul tidak? Mengajarkan betapa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Ini kita bicara kesehatan reproduksi, bahwa perempuan usia muda hamil, maka di mana rahimnya belum siap, organ reproduksinya ketika belum waktunya dia berhubungan seks, sudah berhubungan seks akan mengakibatkan perbukaan, mengakibatkan resiko, si laki-laki juga sama. Kalau kita terus-menerus kena IMS, resiko malah jadi impoten, malah jadi mandul dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini kalau menurut saya yang justru penting sekarang disampaikan, bukan hamil jadi aib. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada remaja atau masyarakat mengenai HIV/AIDS? Oda berhak bahagia kalau buat saya. Oda tuh orang dengan HIV/AIDS ya, Oda berhak bahagia itu buat, dan semua punya hak untuk mendapatkan akses layanan. Semangat. Karena kan kebetulan di ruang yang sakit ya, yang mereka yang udah putus asa, udah nggak ada harapan untuk hidup. Semangat untuk hari ini. Itu sih paling buat mereka. Jadi ya besok lagi. Yang penting gimana mereka biar semangat untuk hari ini. Nah Bogorians, demikian Be Health kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan video ini dibuat juga dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Sampurasun.